Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang semuanya pemirsa. Berjumpa dalam podcast Baperida DIY. Dalam hal ini bertemakan dampak keberadaan jalan tol terhadap pembangunan daerah istimewa Yogyakarta. Senang sekali saya Cynthia Rina kembali hadir menjumpai Anda dalam podcast Baperida DIY, panorama rencana merancang hari esok, membangun masa depan. Dan untuk pembahasan yang kali ini cukup menarik kita bahwasanya Yogyakarta saat ini juga sudah memiliki tol penghubung dari wilayah di Jawa Tengah tentu saja. Nah, sebelum saya memperkenalkan narasumber yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, saya memberikan sedikit pengantar kepada pemirsa semua bahwasanya pembangunan jalan tol di DIY ini sesuai dengan Perda DIY nomor 10 tahun 2023 berkenaan dengan rencana tata ruang wilayah daerah istimewa Yogyakarta tahun 2023-2043, yaitu pada sistem jaringan jalan di DIY yang meliputi jalan tol Solo, Yogyakarta, YIA Kulon Progo, Yogyakarta Bawen, dan juga Cilacap, Yogyakarta. Nah, tujuan dibangunnya tol ini sendiri secara umum untuk melayani masyarakat dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan, Pemda DIY juga telah menetapkan beberapa tujuan dalam pengembangan jaringan jalan di DIY. Di antaranya adalah menghubungkan daerah istimewa Yogyakarta dengan pusat-pusat kegiatan dan simpul nasional di Pulau Jawa melalui jalur darat. Lalu ada juga untuk meningkatkan kapasitas plat jalan dan juga perbaikan geometri jalan. Yang lainnya adalah mengurangi kepadatan lalu lintas di perkotaan dan juga memperlancar arus lalu lintas yang berada di antar kota. Baiklah, saya akan memperkenalkan satu persatu narasumber yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Untuk yang pertama tentu saja dari Kepala Baperida DIY ada Ibu Nimade Dwiparti Indrayanti STMP. Selamat siang Ibu Nimade. Siang Mbak Cynthia. Baik, untuk selanjutnya anggota Komisi C DPRD DIY Bapak Muhammad Lisman Pujakusuma SE. Selamat siang Pak Lisman. Siang, Mbak. Baik, dan selanjutnya ada staf ahli direksi bidang SDM Umum dan Humas PT Jasa Marga Jogja Solo, ada Bapak Ahmad Tinggi. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Cynthia. Baik, semoga semuanya sehat selalu dan kita akan berdiskusi ya hari ini dengan tema yang sudah disampaikan tadi, dampak keberadaan jalan tol terhadap pembangunan di daerah istimewa Yogyakarta. Saya mungkin ke Ibu Made terlebih dahulu terkait dengan pembangunan jalan tol nih Bu ya, untuk pembangunan daerah istimewa Yogyakarta. Dari Pemda DIY sendiri terhadap pembangunan jalan tol di wilayah DIY seperti apa? Terima kasih Mbak Cynthia. Tadi seperti pembukaan yang disampaikan Mbak Cynthia bahwa ketika kemudian infrastruktur itu ada, itu pastinya komitmen itu ada di dokumen perencanaan. Baik itu yang berkaitan dengan tata ruang, tadi sudah disebutkan rencana tata ruang wilayah maupun di dalam dokumen perencanaan RPJP maupun RPJMD-nya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, jadi bahwa ketika rencana tata ruang sudah mencantumkan rencana sistem jaringan jalan yang ada di DIY itu, otomatis itu sudah menjadi bagian bahwa proyek ini terbuka. Proyek ini sangat didambakan atau menjadi bagian dari pembangunan di wilayah DIY, terutama berkaitan dengan pemenuhan aksesibilitas dari dan menuju DIY, dan kami berterima kasih sekali jadi bahwa ini akan mempercepat perjalanan orang untuk mencapai daerah istimewa Yogyakarta gitu ya. Apalagi ini PSN ya, program strategis nasional, berarti dukungan pusat pun sebenarnya luar biasa gitu. Kalau ini sudah namanya PSN, otomatis dari sisi pelaksanaan, finalisasi disupport penuh oleh nasional berkaitan dengan hal itu. Jadi kalau kami sendiri Pemda sangat bersyukur dan berterima kasih bahwa program ini terrealisasi ya. Kita tinggal tuju segmen-segmen selanjutnya ya. Alhamdulillah yang Jogja Solo ini sudah tersambung ya, tinggal yang segmen 2.
dari Jogja ke Iya gitu ya, yang dalam proses penyelesaian seperti itu, Mbak. Sejauh ini proses dalam pembangunan jalan tol ini seperti apa? Karena ini sudah menjadi komitmen nasional dan juga Pemda DIY, otomatis bahwa pemerintah pusat berkomitmen untuk dalam hal itu mewujudkannya, pemerintah daerah mendukung terwujudnya. Kalau dari sisi pemerintah daerah sendiri adalah perizinannya, otomatis di situ ya perizinan penlok ya Bapak ya. Kalau berkaitan dengan trase, apakah kemudian ini melewati lahan pertanian berkelanjutan. Nah itu kan jadi catatan, tidak boleh kan seperti itu. Apalagi ketika sudah kalau di tata ruang tuh ada kawasan lindung, kawasan budidaya gitu ya. Kalau infrastruktur ini masuk di kawasan budidaya, otomatis jangan sampai tabrakan dengan kawasan pertanian. Nah komitmen lainnya adalah bagaimana kemudian mendukung dari sisi memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat ya berkaitan dengan, karena kan ketika membangun itu kan pasti butuh pembebasan lahan ya kan, terus kemudian mengkondisikan lingkungan seperti apa, karena kan pembangunan itu pasti dampaknya kan juga polusi ya, atau terus kemudian pemanfaatan sumber daya alam ya, termasuk bahan galian untuk pemenuhannya itu seperti apa. Nah ini yang mungkin menjadi komitmen karena keseluruhan dari sisi pembangunan itu menjadi support dari pemerintah pusat. Seperti itu. Untuk pembangunan saat ini tol sedang berlangsung yang di mana Bu? Kalau yang ini baru pembukaan yang untuk tol yang di Prambanan ya, exit ya. Nah sekarang kalau yang mau penyelesaian atau penuntasan itu dari yang Sleman menuju ke Iya. Yang nanti ada 3 segmen, yang dari Prambanan Sleman ini yang masih, karena mungkin trasenya juga lewat ini ya Pak ya, agak susah lewat ring road ya, ring road utara itu kan, jadi melewati sekolah, permukiman ya, saya kira terlalu banyak juga problem ya, jadi mungkin kita masih lihat juga seperti apa nantinya. Gitu. Baik, ini tol Jogja Solo juga sudah dibuka gitu kan ya, mungkin tahun lalu seperti itu sudah dibuka dan dampaknya luar biasa sekali ya, masyarakat sudah bisa mengakses ke Jogja dari wilayah mungkin dari Jawa Tengah seperti itu dengan mudah dan lebih cepat seperti itu. Sejauh ini dampaknya seperti apa Bu? Kalau orang transport kan bicara aksesibilitas ya, kemudahan mobilitas ya. Jadi dulu mungkin kalau kita bicara dari Jawa Timur ke sini mungkin butuh waktu 5-6 jam ya. Sekarang 3 jam udah sampai sini. Jadi apalagi Jakarta ya. Jakarta sekarang kalau dengan kendaraan itu sudah 5 jam ya untuk sampai, dan ini merupakan bagian dari ketika tol itu ada, kemudahan mobilitas dari masyarakat itu tercapai gitu ya. Jadi tentu juga ada sisi negatifnya juga sih sebenarnya gitu dengan adanya tol. Terus yang kedua adalah masalah ketertiban masyarakat. Kalau tol itu kan nggak bisa sembarangan, nggak boleh parkir sembarangan, kecepatan juga kemudian diatur dan segala macam, berhenti juga diatur dan seperti itu, sehingga sebenarnya ini juga menertibkan dari pengendara ya untuk kemudian memanfaatkan akses yang sudah disediakan itu dengan baik. Yang ketiga tadi adalah cepat sampai ke tujuan. Jadi, seperti itu ya. Jadi memudahkan wisatawan juga. Sebenarnya itu kan keuntungan juga ya. Dulu kalau Jogja itu weekend itu mungkin nggak seperti sekarang. Wah sekarang luar biasa. Jumat itu yang namanya ring road utara itu udah macet. Itu sudah isyarat tidak lah, ini orang mungkin habis dari kantor di Jakarta atau mana, itu dia udah langsung cus dari kantor langsung ke Jogja. Nah ini yang mungkin juga kemudian dampaknya kepada ekonomi masyarakat. Jadi karena lama tinggalnya mereka di sini agak panjang, yang dulunya mungkin karena lama ya, mungkin Sabtu baru sampai mereka sini Jumat, otomatis kan dari sisi akomodasi, terus makan minum ya, untuk dari ini kan akan meningkat dari sisi ekonomi, otomatis UMKM di DIY ini yang juga dengan adanya tol ini sangat berpengaruh juga terhadap pertumbuhan ekonomi di DIY, terutama aktivitas-aktivitas yang memang
apa ya namanya, memfasilitasi orang-orang untuk datang. Nah, kendalanya apa gitu ya? Kan pastinya ada ya, ada sisi positif, ada sisi negatif ya. Dengan adanya tadi, kalau kita tidak siap daerah ini, macet itu tadi. Kita makanya harus siap daerah itu. Jadi ini yang harus kita bicara dari exit, terus seperti apa? Orang keluar kan dia nembus akan jalan nasional. Mungkin bisa jadi ketemunya tidak jalan nasional juga gitu ya, masih jalan provinsi atau jalan kabupaten kota. Nah, ini yang juga mesti perlu dikonsolidasikan lagi seperti apa supaya kemudian dampak kemacetan ya bisa terlihat lah Jogja lah kalau weekend lah macetnya ya seperti itu. Jadi ini akibat lain gitu ya dari sisi hal seperti itu. Kemudian ketika dampak pembangunan itu terjadi, pemenuhan terkait dengan bahan galian. Kan membangun itu kan pasti butuh bahan galian ya, pasir dan segala macam. Nah, ini makanya kemarin juga jadi timbul apa? Kerusakan lingkungan karena kebutuhan ini tidak sesuai dengan supply. Jadi, nah harusnya sebenarnya tidak terjadi kalau memang kita sudah bisa memperkirakan secara kebutuhannya berapa dan masyarakat itu mengikuti aturan. Ya makanya ketika proyek ini berjalan dalam si desain dan lain kita sudah perketat itu pertambangan liar itu. Karena itu salah satu bagian dari konsekuensi pembangunan adalah kebutuhan terhadap quarry atau bahan-bahan pendukung dari pembangunan itu sendiri ya. Harga tanah. Wah itu kan dampak. Jadi kan gini, sisi positifnya itu masyarakat dapat ganti untung sebenarnya. Wah jadi kaya-kaya gitu ya Pak. Ganti untung. Ya, iya. Terus dampak yang lain. Tanah itu kan jadi tinggi nilainya. Mungkin kalau kita dibandingkan harga lahan yang ada di wilayah DIY dengan misal di Jakarta atau di lain-lain itu udah luar biasa. Properti kita di sini berapa? Itu salah satu dampak dari satu pembangunan gitu. Ini yang mesti harus dikendalikan. Termasuk kemudian alih fungsi lahan. Itu akan terjadi juga seperti itu yang kalau kita tidak kemudian merencanakan secara komprehensif. Baik kita kemudian menginventarisasi dari sisi positif negatifnya satu pembangunan. Jadi kita gini sangat paham sekali bahwa pembangunan itu ada dampak, ya ada dampak yang kemudian secara ekonomi, sosial, secara budaya juga ya. Kita kemarin banyak mungkin terasa itu juga menghindari situs-situs, ya. Jadi ini yang juga ya, menjadi bagian penting di situ. Kemudian perubahan sikap sosial karena kan terbuka sekarang ketika akses itu cepat ya, tidak aja cuma kita bicara digitalisasi ya, tapi akses ini semakin cepat juga mobilitas orang untuk kemudian memberikan apapun ya, mentransfer apapun itu kan juga semakin cepat. Jadi hal-hal itu yang mungkin juga harus kita waspadai bersama dan kita atasi. Jadi pembangunan itu bagus ya ketika kita bisa mengidentifikasi dampak, tapi jangan menolak. Ya, jadi seperti itu. Kemudian ketika kita ingin melakukan penataan, pasti ada yang merasakan dampak dari itu. Mungkin dia digusur atau mungkin dia. Nah, ini bagaimana? Perlu ada relokasi, mencari lahan yang seperti itu. Jadi itu memang harus dipikirkan secara. Ya, kalau intinya adalah untuk menuju yang lebih baik, memang harus ada yang sedikit dikorbankan. Ya. Tetapi semuanya ini akan berdampak baik juga untuk masyarakat nantinya seperti itu ya, Bu Adia. Mungkin saya ke Pak Izi yang memiliki proyek tersebut seperti itu, bagaimana proses pembangunannya dan lain-lain untuk rencana trase pembangunan jalan tol di DIY khususnya untuk Jogja, Bawen, dan Solo, Jogja, YIA ini seperti apa, Pak Izi? Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Jadi kebetulan saya itu penugasan dari salah satu badan usaha jalan tol. Jadi di negara kita ini, jalan tol yang ada di Indonesia, masing-masing itu dikelola oleh badan usaha jalan tol namanya, BUJT. Jadi jaringan jalan di Indonesia
itu adalah merupakan kewajiban pemerintah, dalam hal ini Kementerian PU, CQ Direktorat Jenderal Bina Marga, untuk menyelenggarakannya. Namun, karena keterbatasan APBN atau anggaran yang teralokasikan pada saat ini, diberilah kesempatan kepada investor, baik itu BUMN maupun swasta, untuk berpartisipasi, ikut membangun jaringan jalan yang ada di Indonesia. Nah, kami dari Badan Usaha Jalan Tol yang bernama PT Jasa Marga Jogja Solo. PT Jasa Marga Jogja Solo diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jalan tol ruas Solo Yogyakarta YIA Kulon Progo sepanjang 96,57 km. Kalau yang Mbak Cynthia tadi tanyakan tentang Jogja Bawen, kebetulan itu saudara kami itu yang menyelenggarakannya. Di UJT lain lagi, namanya Jasa Marga Jogja Bawen. Jadi kalau saya ditanya, saya nggak akan bisa jawab apa-apa itu. Karena penugasan saya ada di Jogja Solo, nah, di Jasa Marga Jogja Solo. Nah, tugas BUJT itu ada 5 sebenarnya pada pokoknya. 1, pendanaan untuk menyelenggarakan jalan tol tadi. 2, perencanaan untuk bisa merencanakan bagaimana jalan tol yang akan dibangun nanti. Yang ketiga, pembangunan atau konstruksinya. Yang keempat, pengoperasian. Yang kelima, pemeliharaan. Nah, itulah tugas Badan Usaha Jalan Tol. Kami dari PT Jasa Marga Jogja Solo, atau yang biasanya disingkat JMJ, dalam hal ini menyelenggarakan jalan tol Jogja Solo. Trase yang tadi Mbak Cynthia tanyakan, memang seperti yang Ibu Madi tadi sampaikan, semaksimal mungkin pada saat itu pemerintah daerah berharap meminimalisir dampak negatif terhadap masyarakat maupun lingkungan. Sehingga trase yang dipilih, kalau kita lihat peta itu, semuanya ada di atas jalan nasional atau di sebelah utaranya ya kalau di peta itu kan. Di sebelah utara jalan nasional. Sehingga ya sesedikit mungkin menimbulkan dampak terhadap pemukiman gitu. Walaupun memang tadi Ibu Madi menyampaikan ada beberapa lahan produktif mungkin yang terkena, yaitulah salah satu dampak dari adanya pembangunan. Namun pada intinya, apalagi kami sebagai BUMN, sudah barang tentu tidak akan lepas dari regulasi yang ada. Apapun yang kita lakukan dalam melakukan pekerjaan konstruksi, wajib hukumnya melakukan kajian AMDAL. Nah, dampak terhadap adanya pembangunan tidak bisa dihindari. Tapi dengan adanya AMDAL, dampak negatif terhadap pembangunan tadi bisa diminimais. Nah, trase yang kami lakukan sesuai dengan arahan dan harapan pemerintah daerah, itu semuanya sebagian besar tidak terlalu banyak mengenai lingkungan perumahan. Jadi trasenya seperti itu ditentukan, Mbak. Nah, sepanjang 96,57 km itu. Namun ada satu kondisi yang tadi Bu Madi juga sempat singgung. Di tahap 3 nanti, pada saat kami di seksi 2, seksi 2 itu tahap paling terakhir kami kerjakan, itu ada di ring road utara. Jadi di atas jalan ring road itu, kami akan membangun jalan layang, elevated, ya, untuk kedua arah. Jadi bayangkan saja di atasnya UPN itu sampai nanti ke Pakuwon, sampai nanti ke Monjali, itu akan ada elevated. Namun sesuai dengan kearifan lokal, pemerintah daerah, kita semua sudah tahu bahwa ada sumbu filosofis, Bu ya. Ya. Sehingga pada saat jalan tol kami nanti akan mencapai Monjali, kami akan turun lagi tuh. Turun, waktu di Monjali itu akan flat sama dengan jalan nasional, jalan ring road itu. Nanti setelah Monjali naik lagi. Karena kearifan lokal diharapkan di daerah Monjali di sana tidak ya ada sumbu filosofis itu tadi. Iya. Gitu. Jadi mungkin itu Mbak trasenya secara gambaran generalnya. Begitu Mbak Cynthia. Jadi sekarang untuk proses tadi ya yang untuk pembangunan Jogja YIA seperti itu ya Bapak ya. Untuk pembangunan yang saat ini. Nah, saat ini mungkin bagaimana progresnya itu ya. Pelaksanaan pembangunan jalan tol di DIY sampai saat ini, lalu rencana penyelesaian dan juga operasionalnya seperti apa? Mungkin ditahan dulu, kita akan jeda sebentar. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, kita masih ada di podcast Baperida DIY, dampak keberadaan jalan tol terhadap pembangunan DIY sesaat lagi.
Kembali lagi dalam podcast Bapak Rida DIY Panorama Rencana Merancang Hari Esok Membangun Masa Depan. Kita masih membahas mengenai dampak keberadaan jalan tol untuk pembangunan di daerah istimewa Yogyakarta. Mungkin saya sebelum ke Pak Lisman menyambung tadi ke Pak Izi berkaitan dengan progres pelaksanaan pembangunan jalan tol di DIY sampai saat ini seperti apa dan juga untuk rencana penyelesaian serta operasionalnya seperti apa? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Jadi kami Badan Usaha Jalan Tol ini memang tugasnya 5 tadi ya. Nah karena ini juga kemarin masuk ke dalam proyek strategis nasional, pengadaan lahan untuk pembangunan jalan tol ini seluruhnya disediakan oleh pemerintah. Jadi kami investor itu Badan Usaha Jalan Tol ini memiliki kewajiban untuk menyediakan anggaran atau dana untuk konstruksinya tadi sebesar hampir mencapai 27 triliun untuk 96,57 km tadi. Untuk lahan sendiri kemarin estimasinya 17T itu dari APBN semua, 17 triliun. Nah dari trase yang tadi di awal ditanyakan Mbak Cynthia tadi, kami melalui 2 provinsi, ini kayak akap jadinya kan, antar kota, antar provinsi kan. Ada 2 provinsi, ada 6 kabupaten kota, 6 kabupaten ya. Untuk di daerah DIY sendiri, jalan tol kami melewati Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulon Progo. Ada 41 kecamatan yang dilewati oleh jalan tol kami. Nah kemudian untuk progresnya ini, seperti yang tadi saya sampaikan, kami baru bisa membangun jika lahannya sudah ada. Jadi sangat-sangat bergantung ketersediaan lahan. Yang dalam hal ini tadi saya sampaikan, kami dibantu atau disediakan oleh pemerintah. Nah, berdasarkan perjanjian pengusahaan jalan tol yang kami miliki, jadi dari BUJT masing-masing itu punya perjanjian dengan pemerintah selaku regulator yang diwakili oleh BPJT, Badan Pengatur Jalan Tol. Kalau di bank itu istilahnya OJK-nya. Nah, di jalan tol namanya BPJT. BPJT memberikan hak konsesi kepada Badan Usaha Jalan Tol untuk menyelenggarakan ruas jalan tol tadi. Di dalam BPJT tersebut didetailkan kapan kami harus menyelesaikan pembangunan, kapan kami harus mulai mengoperasikan. Tapi sekali lagi hal tersebut based on dari ketersediaan lahan. Kalau mengacu ke BPJT tadi, yang seperti Mbak Cynthia tadi juga sudah sampaikan, jalan tol kami itu sejak September 2024 sudah diresmikan oleh Pak Presiden masa itu Pak Jokowi dan sudah dioperasikan untuk umum dari Solo sampai Klaten. Panjang 22,3 km. Kemudian sejak tanggal 2 Juli 2025, Klaten Prambanan sepanjang 8,7 km juga sudah dioperasikan. Nah itu sudah dioperasikan. Kami menyebutnya itu paket 1 dan paket 12A sudah beroperasi full. Paket 1.2B itu nanti akan masuk wilayah Jogja. Exitnya itu ada di Purwomartani. Nah kalau yang saya biasanya lewat sana ada rumah sakit di sana Pantirini. Nah di sebelahnya Pantirini itu akan menjadi exit pertama yang masuk Jogja. Nah itu diharapkan di kuartal 2 tahun 2026 sebenarnya kalau di target kita itu adalah Desember 2026 ya kan, tapi diharapkan bisa lebih cepat lagi karena kebutuhan juga kan. Ibu tadi menyampaikan bagaimana kondisi traffic di Jogja, tidak ada jalan tol saja sebenarnya Jogja itu sudah merupakan daya tarik nasional. Orang kalau mau liburan ke Bali harus naik pesawat, kalau ke Jogja bisa lewat darat. Nah apalagi sekarang ada jalan tol. Makanya kenapa jalan tol ini kami bagi menjadi 3 tahap. Tahap 1 itu adalah dari Solo sampai nanti ke Maguwoharjo. Kemudian tahap 2-nya dari Junction Sleman sampai YIA Kulon Progo. Kenapa kok ini diprioritaskan? Ring road-nya yang terakhir. Pertama, kalau orang lewat darat, itu dia bisa mengakses Yogyakarta langsung lewat darat dari Solo tadi. Kalau pakai pesawat, dari YIA bisa langsung masuk ke Jogja lewat jalan tol yang kami akan bangun nanti. Nah, progresnya seperti itu. Untuk yang di tahap 2 sendiri, yaitu dari Junction Sleman, daerahnya Tirtowadi kalau nggak salah nama daerahnya itu, sampai YIA Kulon Progo itu
diharapkan selesai itu sebenarnya di kuartal 2 tahun 2027. Tapi sekali lagi, itu adalah rencana kami yang sangat-sangat bergantung dengan ketersediaan lahan. Nah, kalau tahap 3-nya yang Ring Road Utara sepanjang 8,7 km itu dari mulai Maguwoharjo sampai Trihanggo itu akhir 2027. Itu rencana kami yang mudah-mudahan anggaran pemerintah untuk menyediakan lahan juga tersedia. Kemudian masyarakat pun antusias untuk mengikhlaskan lahannya kami bangun, sehingga harapan kami untuk menyelesaikan proyek ini sesuai dengan schedule bisa tercapai. Mungkin itu, Mbak Cynthia. Berarti ini masih ada satu proses juga ya, ketersediaan lahan dan juga keterlibatan lahan masyarakat itu nantinya akan seperti apa, seperti itu. Mungkin Bu Made terkait dengan ketersediaan lahannya saat ini seperti apa untuk yang tadi pembangunan Solo yang Maguwo, terus habis itu Sleman menuju YIA saat ini progresnya kayak gimana, Bu? Jadi kan begini ya, ketersediaan lahan maksudnya isi tadi itu kan lahan ini apa benar-benar sudah trase itu ya. Ini kan sangat tergantung sudah benar-benar tidak melanggar apapun. Itu yang pertama, maksud tata ruang ya, terus kemudian adakah kawasan konservasi dan lain-lain. Budaya. Terus selanjutnya ini berkaitan dengan harga lahan. Itu kan pasti ada negosiasi yang tidak gampang gitu ya untuk hal ini. Nah, penentuan trase terus itu yang kemudian bicara kalau kami sendiri kan tidak bisa karena kan semuanya pembebasan itu dilakukan oleh pemerintah pusat. Maksudnya yang membiayai kita hanya kemudian dari sisi Bapak Gubernur yang penlok ya terkait dengan persetujuan lokasinya untuk trase itu dari kita. Hanya saja begini, Mbak. Ini kejadian. Ini masih dalam diskusi saja nih, baru trase diskusi. Oh, nanti lewat ini. Masyarakat tuh sudah dengar gini, sudah mengagungkan gitu. Lahannya ya untuk dipinjam ke bank. Tapi tahu-taunya kemudian ketika kita evaluasi ini kejadian yang di lokasi di Kulon Progo. Ini ternyata kan berdasarkan kita diskusi ya dari sisi efektivitas, kemudian bagaimana daerah itu nantinya akan berdampak secara ekonomi, tumbuh dan lain-lain, ada pergeseran. Nah, tapi masyarakat sudah terlanjur itu tadi gitu ya, bang nih saya mau nanti ada ganti rugi yang sekian-sekian. Nah, itu mungkin kendala berkaitan dengan pengadaan lahan seperti itu. Makanya mungkin sosialisasi penting, termasuk mungkin ya masyarakat jangan buru-buru lah dulu gitu loh, sebelum ada ketuk palunya dulu ya. Ini pemerintahnya masih diskusi dulu nih untuk lahannya yang sebelah mana gitu ya. Jadi kita sambil menunggu instruksi saja seperti itu, mungkin kalau misalnya ada kendala atau mungkin kurang sreg kayak gitu, nah nanti ini kan jadi diskusi bersama antara pemerintah dan juga masyarakat itu sendiri. Tapi kan tujuan utamanya juga nantinya dampak positifnya untuk membangun perekonomian yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Mungkin saya ke Pak Wisman tadi. Ini sudah dijelaskan banyak sekali ya Pak ya, terkait dengan bagaimana progresnya tadi saat ini untuk pembangunan jalan tol, bagaimana jalan tol ini menghubungkan beberapa wilayah di Jawa Tengah masuk ke Jogja dengan sangat mudah, sangat cepat tentunya. Ini bagaimana dari DPRD DIY pembangunan tol ini sendiri menjadi dampak yang sangat luar biasa untuk pembangunan. DIY. Kalau dari saya sih sebagai anggota DPRD ya pasti itu adalah aspirasi dari masyarakat. Dalam arti pembangunan jalan tol ini pasti ada dampak positif dan ada dampak negatif sesuai yang disampaikan tadi. Nah makanya dari itu untuk komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini menurut saya agar tidak terjadinya simpang siur yang diterima masyarakat itu jangan sampai seperti disampaikan Bu Made tadi, ini belum ketuk palu, pemerintah pusat belum mengatakan lahannya lewat, rutenya lewat, roadmap-nya lewat mana, tetapi masyarakat sudah berbondong-bondong masuk ke bank untuk nanti tanah kita akan dibayar dari pihak pembangunan jalan tol. Nah, jadi dengan adanya komunikasi agar masyarakat ini tidak simpang siur menerima informasi. Karena kenapa?
tadi saya sampaikan namanya masyarakat ini ya pasti juga pingin dapat lebih, Bu. Ya. Apalagi ketika yang bayar jalan tol itu mohon maaf pasti angkanya pasti ya di atas rata-rata kalau menurut saya sih ya. Nah, makanya untuk keterbukaan informasi ini menurut saya ini harus benar-benar ditingkatkan agar kenapa? Agar masyarakat tidak dirugikan salah menyerap informasi. Terus yang kedua ketika dari pemerintah daerah juga dengan adanya jalan tol ini jangan sampai masyarakat yang ada di dekat pintu tolnya itu hanya, mohon maaf, hanya keluar masuk saja. Tapi tidak ada dampak perputaran roda perekonomian yang ada di sekitar masyarakat tersebut. Nah, itu perannya pemerintah apa? Perannya pemerintah adalah meningkatkan, mendukung masyarakat itu untuk meningkatkan UMKM lokal mereka, apa yang harus kita tingkatkan di situ. Untuk apa? Untuk menjadi daya tariknya ya warga dari Solo, mau dari Purworejo, dari Magelang nantinya ketika mereka keluar tol itu mereka singgah masyarakat itu. Jadi perputaran roda perekonomian itu benar-benar dirasakan masyarakat setempat. Baik, ini lebih ke ini ya dampak perekonomian nanti Dampak seperti perekonomian. apa dan nantinya bagaimanakah untuk pemerintah daerah sendiri ini kan tidak hanya sekedar pembangunan jalan tol, tetapi nantinya mungkin masyarakat ada yang diajak untuk mungkin ada pembangunan rest area atau seperti apa. Oh iya nanti bisa menjual barang-barang UMKM-nya atau produk-produk lokalnya atau saat pembangunan mungkin dari perusahaan atau pemerintah daerah membutuhkan tenaga yang lebih itu juga mungkin bisa ya Bu ya untuk diajak kerjasama atau dilibatkan seperti itu. Nah sejauh ini mungkin bagaimana DPRD sendiri mungkin dalam pengawasannya untuk terkait pembangunan jalan tol ini sendiri? Ya pengawasannya dalam arti kita terkait satu lagi pengawasan dalam bentuk anggaran. Nah terkait anggaran ini kita transparansi anggarannya harus benar-benar bisa dilihat semua orang. Karena memang ketika pembangunan ini kita bukan pakai APBD kita ya Bu, itu pakai dari nasional semua. Tetapi ya tadi ketika pembebasan lahan, ketika anggarannya memang dari pusat untuk lahan ini sekian, jangan sampai nanti itu nyampe ke bawahnya berkurang. Nah itu kenapa? Itu fungsinya kita sebagai pengawasan agar hak yang seharusnya didapatkan masyarakat tersebut itu benar-benar sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Terus yang kedua juga jangan sampai nanti ketika pembangunan ini juga, mohon maaf betonnya yang dari sekian kuantitasnya tetapi nanti pelaksanaannya sekian, itu kan harus ada ya kita juga berkolaborasi dengan ya tim akademisi maupun ya profesional yang benar-benar bisa melihat konstruksi jalan tolnya ini benar-benar sesuai dengan yang dibuat. Karena ya kita sampaikan kembali lagi, ya ini pengawasannya bukan sekedar kita di provinsi, tetapi ini memang programnya nasional. Kita sebagai daerah harus mendukung program strategis nasional. Tetapi satu yang harus kita tekankan di sini adalah transparansi, mau itu informasi apapun itu harus benar-benar disampaikan ke masyarakat luas. Agar apa? Agar masyarakat ini tidak salah mengkonsumsi informasi. Karena ketika salah mengkonsumsi informasi, ya dampaknya kemana-mana, Mbak. Ini menjadi tantangan juga ya Bu ya, bagaimana nanti koordinasi dengan masyarakat ataupun hal lainnya dalam proses pembangunan tersebut. Kalau mungkin dari Bu Made atau dari Pak Izi nanti sendiri, bagaimana nih tantangannya dalam proses pembangunan proyek tol yang ada di Yogyakarta ini sendiri? Kalau tantangan itu adalah mungkin kalau perizinan ini sudah oke ya, sudah semua siap. Jadi mengkonsolidasikannya dengan masyarakat itu menjadi penting. Terutama pemerintah daerah ketika merelokasi ya, dia harus di mana ketika dia tidak di situ kan begitu ya. Walaupun kemudian dia sudah mendapatkan ganti untung malah ya bukan ganti rugi ya, karena kayaknya ya ini kejadian ya pembangunan Jakarta International Airport itu awal mula kan menolak ya. Kita fight banget itu untuk ini nih, tapi ketika kemudian tahu bahwa ini ada ini sekarang kapan ini harus gini, tapi kan memang tidak semudah itu. Jadi kita juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa uang yang diterima itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena jangan sampai kemudian ketika terima terus mereka beli kendaraan, beli yang tidak berguna bagi dirinya sendiri untuk pada saat ini. Itu untuk masyarakatnya sendiri. Kemudian
ketika pembangunan tersebut juga perlu dilihat dari dampak. Ya tadi sudah disampaikan tadi terkait dengan AMDAL. Itu penting saya kira dari sisi lingkungan, dampaknya seperti apa gitu. Apakah ada kerusakan, ambil airnya dari mana? Apakah ini ada kejadian, saya nggak tahu apakah itu akibat dari kemudian pasang tiang pancang terus sungai aliran di Mataram ini sat gitu. Nah itu kan juga ini dampaknya itu juga perlu dilihat seperti ini, karena seperti yang tadi Pak sampaikan, DIY ini istimewa. Mungkin tidak sekedar bisa teduh gitu ya Pak ya. Ya perlu ada syarat-syarat yang harus diikuti. Karena kalau nggak seperti itu, mungkin kejadian yang kayak di underpass Kentungan itu. Karena di bawah itu ada pusaran air sebenarnya untuk hal. Jadi secara teknis ya, tidak hanya non teknis, teknis mungkin oke bisa, tapi non teknisnya itu juga kita harus bicara dari sisi seperti apa kondisi real yang ada di situ. Kemudian mobilisasi bahan baku ini juga kita juga harus tentukan supaya ketika dari tempat penggalian sampai ke site-nya itu kan tidak merusak jalan-jalan yang dilalui, dan itu mesti harus ditentukan lewat mana saja kendaraan-kendaraan berat ini untuk mengangkut bahan-bahan galian ini untuk bisa dilewati. Itu di dalam proses pembangunan ya, termasuk mengkondisikan masyarakat itu penting juga, karena kan dampak pembangunan itu kan luar biasa ya, termasuk akses mungkin agak terhambat juga secara lingkungan juga ya, mungkin karena polusi suara, polusi udara ya, itu juga mengakibatkan itu. Tapi sejauh ini tidak ada sesuatu yang dalam proses pelaksanaan yang yang mengakibatkan dampak hanya di trase yang di Pulau Pak. Itu aja yang mungkin dia perlu ada istilahnya konsolidasi lebih lanjut ya itu. Pak Ji menambahkan? Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Saya ingin memberikan tambahan informasi terkait dua hal. Tadi Pak Lisman menyampaikan fungsi Dewan pada bidang pengawasan, bahwa untuk pengadaan lahan, sekali lagi saya sampaikan, itu anggarannya menggunakan APBN dari Kementerian Keuangan, kemudian eksekutornya adalah Elman, Lembaga Manajemen Aset Negara, ya kan? Nah, kemudian untuk petugas lapangan yang melakukan inventarisasi terhadap lahan yang terkena, rumahnya rumah permanen apa semi permanen, ada apa saja di atas lahan tersebut, berapa luasannya, berapa nilainya, berapa harganya, melalui appraisal itu ditaksir harganya. Yang melakukan itu siapa? Bina Marga, Kementerian PU. Jadi Bina Marga yang melakukan itu. Dengan harga yang sudah di-price, itulah nanti nilai yang akan diterima oleh masyarakat yang lahannya terkena proyek jalan tol ini. Kemudian untuk penlok tadi, trase yang kami ajukan, trase yang kami rencanakan, itu akan dievaluasi oleh pemerintah daerah. Pada saat dirasa, oh ini bisa dipakai, oh ini bisa dilewati, oh ini sesuai dengan rencana tata ruang dan segala macam, keluarlah izin dari gubernur bahwa trase yang kami ajukan secara lokasi diizinkan. Pada saat itu semua sudah terjadi, Bina Marga melalui PPK itu pejabat pembuat komitmen pembebasan lahan di wilayah itu akan melakukan kegiatannya dari mulai sosialisasi, inventarisasi, kemudian pendataan, sampai nanti pembayaran. Itu dari pemerintah pusat pakai APBN semua. Kalau kami dari sisi Badan Usaha Jalan Tol yang tadi Pak Lisman ingatkan, kami pun diawasi oleh regulator kami, oleh BPJT. BPJT menempatkan satu tim di tempat kami yang disebut sebagai PMI, Pengendali Mutu Independen. Jadi regulator, Badan Pengatur Jalan Tol, melalui PMI tadi memastikan bahwa kami membangun jalan tol tadi sesuai dengan spesifikasi yang sudah disetujui oleh pemerintah. Jadi rencana jalan tol kami pun harus di-approve sama pemerintah. Di sini jembatan, di sini terowongan, di sini jalan di atas tanah, itu juga approve dari pemerintah. Nah, apakah kami membangun seperti yang di-approve pemerintah?
pemerintah pun melalui PMI tadi menempatkan timnya untuk mengawasi kami. Jadi insya Allah semuanya transparansinya ini sudah dilakukan, baik untuk APBN-nya dari pemerintah langsung, kemudian dari kami pun sebagai badan usaha diawasi langsung oleh pemerintah. Ditambah lagi satu, dalam penyediaan anggaran 27T tadi untuk tahap 1 ini ya, tahap 1 sepanjang 49,25 km, itu nilainya hampir 14,8 T. 70%-nya itu disediakan oleh bank. Jadi hampir 10 triliun kami dipinjemin oleh bank. Ada 14 bank. Bank tidak mau ngeluarin duitnya kalau apa yang kami bangun dianggap bodong. Sehingga bank juga merupakan pengawas Pak. Timnya untuk ngawasin Pak. Benar nggak ini Pak izin ini bangun jalan tol segini, sudah boleh nagih segini, turun dulu Pak konsultannya bank. Oh benar, oh ini tidak benar, nah, baru dibayar. Jadi banyak sekali yang juga mengawasi kami gitu. Insya Allah seperti itu. Nah kemudian terkait dengan dampak-dampak tadi yang saya sampaikan dengan AMDAL tadi, memang di beberapa lokasi dampak negatif yang timbul tadi menjadi kewajiban kami melalui penyedia jasa, melalui kontraktor kami untuk mengembalikan lagi fungsi fasilitas umum yang terganggu akibat adanya pembangunan tadi. Kelasnya juga begitu. Kami juga akan menyesuaikan dengan arahan pemerintah daerah kayak tadi Bu Madi bilang. Di Kulon Progo itu ada beberapa rencana sebenarnya. Dari terasa yang kami ajukan, sudah disetujui. Dalam perkembangannya ada wacana lain, mau disesuaikan sehingga mungkin akan ada pergeseran sehingga ya itulah masyarakat tadi Pak ya. Yang di awal mendengar informasi ini ternyata ada wacana lain, ya itulah yang harus diwaspadai juga dan kita ingatkan ke masyarakat. Mungkin itu Mbak Cynthia. Jadi nanti akan lebih banyak sosialisasi lagi ya ke masyarakatan agar tidak ada informasi, nantinya masyarakat juga paham mengenai wilayah mana saja area-area yang memang terdampak jalan tol seperti itu. Jadi jangan buru-buru dulu nih atau jangan ngejudge dulu atau seperti apa. Nanti kita sama-sama bersama dengan masyarakat, pemerintah daerah dan juga pemerintah swasta lainnya atau pihak swasta yang memang membantu terkait dengan proses pembangunan jalan tol di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Nah, pemirsa podcast, jangan kemana-mana, kita masih ada satu sesi lagi yang akan kita bahas berkenaan dengan dampak keberadaan jalan tol terhadap pembangunan di daerah istimewa Yogyakarta. Sesaat lagi hanya di podcast Baperida DIY. Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan podcast Baperida DIY, panorama rencana rancang esok hari membangun masa depan. Kalau bahas tol ini nggak cukup dalam 1 jam ya, karena banyak sekali komponen yang mungkin masyarakat juga harus perlu diketahui agar nantinya mungkin media ini menjadi membuka pikiran kita sebagai masyarakat bahwasanya pembangunan tol ini tidak sekedar hanya pembangunan atau proyek pemerintah saja. Ada maksud dan tujuan tertentu yang positif untuk mungkin perekonomian dan juga kesejahteraan masyarakat terutama yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Mungkin saya ke Bu Made lagi. Untuk strategi Pemda DIY ini sendiri Bu, dalam rangka merespon pembangunan jalan tol di DIY seperti apa? Jadi begini ya, mungkin pernah mendengar awal ketika tol itu ditawarkan di DIY, Pak Gubernur Sri Sultan menolak. Bukannya sebenarnya menolak, tapi beliau itu berharapnya bahwa ketika ada pembangunan itu jangan sampai menyengsarakan rakyat. Jadi kayak tadi ada jalan tol begini, terus bagaimana kawasan yang di sekitarnya seperti itu. Sehingga perlu kemudian kita menginventarisasi kawasan-kawasan di sekitar jalan tol. Ya, ini mau seperti apa? Kegiatan ekonomi, aktivitas ekonomi apa yang tumbuh? Termasuk juga mengoptimalkan kalau beliau nanti kan kewenangannya ada di rest area ya. Kalau kami ini ada di exit tolnya. Jadi ketika kemudian bicara orang dalam perjalanan jauh, mungkin dia di rest area keluar. Nah, harus memberikan multiplier efek yang bagus kepada kawasan sebagai pintu gerbang keluarnya. Baik dia di exit tol, mungkin run off atau interchange-nya jalan tol itu sendiri. Ini bisa digambarkannya seperti ini. Exit tol yang di Prambanan itu kan nanti dekat dengan wisata yang ada di Ratu Boko, yang ada di yang juga menuju ke Gunung Kidul. Nah ini kan
pemerintah daerah ini harus benar-benar cermat. Kalau ada exit tol di sini, supaya orang itu tidak kemudian langsung menuju ke tempat sasaran, kita harus memberikan alternatif. Termasuk kami juga menyiapkan perbaikan akses untuk Prambanan Gading. Jadi dari exit tol dia mau ke Gunung Kidul, itu dia juga punya akses yang juga bagus untuk wisatawan menuju ke sana. Termasuk juga mengembangkan destinasi-destinasi wisata. Terus kemudian exit tol yang ada di Sleman di Banyurejo itu kan juga ada berapa destinasi wisata yang dekat, termasuk dekat Borobudur juga ya, kalau kita bisa lihat ada akses yang dekat ke sana, ke daerah Tempel, termasuk juga dari Sleman sendiri ini juga sudah menyiapkan skala kecil ya, rest area yang juga untuk menangkap masyarakat yang menggunakan jalan tol ketika kemudian ingin masuk ke Jogja melewati pintu Sleman Tempel itu, dia disiapkan juga lokasi tempat untuk mereka juga bisa menikmati makanan khas dari wilayah tersebut. Jadi termasuk di DIY sendiri ini kan jalan tol kita agak unik juga ya, ada lewat pertanian. Jadi agro tourism ya, mungkin yang perlu kita kita giatkan lagi ya, kita kembangkan lagi sebagai bagian dari wisata. Jadi orang-orang tidak ujuk-ujuk langsung sampai. Termasuk kenapa ya, mungkin yang bicara masalah yang di Kulon Progo sendiri juga sudah kita siapkan satu kawasan UMKM yang ini intinya adalah bagaimana jalan tol ini berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Tidak hanya bicara aksesibilitas memudahkan orang untuk berpindah, tapi tol ini sendiri adalah istilahnya menggiatkan perekonomian masyarakat setempat. Dengan cara seperti apa? Meningkatkan kualitas UMKM itu pasti ya, karena kan standarnya sekarang bukan standar lokal, ya kan, standarnya sudah standar regional, mungkin internasional. Nah ini juga mungkin penting, memberikan akses kemudahan kredit juga kepada masyarakat untuk berkembang usahanya, lakukan kurasi juga bagi mereka UMKM. Ini loh standar jualanmu tuh kayak seperti ini. Nah itu. Kemudian mempertahankan lingkungan ini penting. Karena kan kawasan-kawasan dilalui itu kan tidak semuanya adalah kawasan permukiman, melewati juga kawasan-kawasan pertanian, ya. Bagaimana ini bisa tetap eksis lah ya untuk kedepannya, dan itu juga perlu dilihat dan sudah diatur di dalam rencana detail tata ruang juga kawasan-kawasan di seputaran. Yang jelas ini mesti gini Mbak, ketika exit tadi sebenarnya sudah saya buka di awal, ini bagaimana pemerintah daerah mengatur arus lalu lintas. Jadi tidak hanya cuma sekedar dan tol, tapi kan akibatnya ketika orang itu sudah cepat sampai dengan kapasitas yang dengan volume yang besar, ini di dalamnya ini seperti apa pengaturannya. Nah itu yang kemudian harus disikapi oleh pemerintah daerah berkaitan dengan penyediaan fasilitas, misalnya park and ride, kemudian terminal parkir transit dan segala macamnya itu. Saya kira itu, Mbak. Awal-awal kemarin mungkin saat pembukaan tol Jogja Solo ini emang agak sedikit crowded ya Bu ya di exit tol itu, karena memang karena masih baru, masyarakat udah sangat antusias, iya pengen tahu. Terus yang mungkin dari Solo atau Klaten, coba lewat tol, akhirnya terjadi penumpukan. Nah ini yang sedang diupayakan juga ya Bu ya. Mungkin yang perlu, ini mungkin Pak Isi juga kita sampaikan, penggunaan kartu tol. Itu sepertinya perlu ada edukasi juga. Karena hambatannya itu di tetapnya yang di situ itu. Ini juga bisa lebih memudahkan untuk membayar cepat dan tidak antri nanti ya. Saat mobilitas ini memang sedang naik gitu Pak Ido, sedang meningkat. Baiklah, mungkin sebelum ke Pak Lisman, saya ke Pak Izi terlebih dahulu. Tadi kan prioritas dari Pemda DIY ini banyak sekali Pak, terkait dengan pembangunan jalan tol. Nah, bagaimanakah nanti dari Bapak sendiri di Jogja Solo, dari PT Jasa Marga ini, pembangunan tol ini juga memang berdampak bagi masyarakat juga, dan memang jika ada gesekan dengan masyarakat di sekitar, nanti solusinya seperti apa dari Jasa Marga Jogja Solo sendiri? Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Memang untuk dari sisi jaringan jalannya sendiri, ada beberapa titik
yang menurut kajian traffic kami di tahun-tahun tertentu itu juga akan terjadi kejenuhan. Kalau di istilah teknisnya visi rasionya Bu ya, visi rasionya akan terlampaui sehingga di sana harus ada rekayasa jaringan jalan. Itu ada di 2040, ada di 2035 itu ke depannya. Nah, sekarang yang kami prioritaskan adalah main road-nya, jalan utamanya. Nah, di jalan tol sepanjang 96,57 km ini kami menyiapkan 5 rest area. 5 rest area, 3 itu berada di wilayah DIY. Di wilayah DIY. Nah, 1 rest area khusus hasil koordinasi kami dengan pemerintah daerah, itu tempat rest areanya adalah di akses keluar masuk. Jadi bukan di main road-nya, udah langsung di exit-nya itu, exit entrance-nya itu. Di sana akan ada 1 rest area yaitu di daerah Gamping. Ada interchange Gamping, nanti begitu pengguna jalan akan keluar atau masuk itu kan dari jalan tol mungkin ada sekitar 1 sampai 1,5 kilometer itu kan baru ketemu jalan nasional. Di ujungnya itu akan ada rest area. Jadi orang nggak perlu masuk tol dulu untuk mengakses rest area tadi. Sehingga itu bisa diakses oleh siapapun. Itu salah satu yang kami juga upayakan untuk bisa memberdayakan masyarakat sekitar dan meningkatkan ekonomi sekitar. 2 lainnya lagi memang ada di main road yaitu di daerah Temon. Di kelurahannya, desanya Kaligintung namanya, itu akan berhadap-hadapan jalur A sama jalur B. Jadi memang di daerah DIY ini kita siapkan 3 rest area tadi sesuai dengan ketentuan pemerintah, dalam hal ini keputusan Menteri PU, bahwa di dalam rest area yang disediakan oleh Badan Usaha Jalan Tol itu disyaratkan 30% itu harus menampung UMKM. Jadi memang itu ada persyaratannya, nggak bisa semuanya ada Starbucks, Solaria, segala macam itu. Harus wajib ada UMKM-nya. Jadi di sana juga merupakan peran Badan Usaha Jalan Tol untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Biasanya kalau rest area kan, masyarakat yang berusaha di rest area itu akan ada aksesnya kan dari luar jalan tolnya, tidak harus masuk tol, dia baru bisa masuk itu kan. Itu yang memang kita lakukan untuk bisa meningkatkan ekonomi daerah sekitar. Itu seperti itu, Mbak Cynthia. Kalau misalnya tadi ada mungkin gesekan terhadap masyarakat, mungkin saat pembangunan tadi ya Bu ya, polusi atau tidak sesuai penggaliannya atau seperti apa, itu dari Jasa Marga sendiri bagaimana untuk komunikasi dengan masyarakat itu sendiri Pak? Dari yang sudah berjalan sejauh ini, itu memang rata-rata semuanya alhamdulillah bisa dilaksanakan komunikasi dengan baik. Teman-teman kami selaku penyedia jasa, kontraktor, itu melakukan relationship-nya dengan pemerintah daerah, aparat desa, itu alhamdulillah cukup baik. Dan juga beberapa kemarin, kita sudah menunjukkan komitmen kami selaku Badan Usaha Jalan Tol, melalui kontraktor kami, untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap akses yang kemarin dilalui oleh kendaraan konstruksinya. Jadi tadi Ibu menyontohkan, misalnya pengangkutan material dari satu titik ke lokasi proyek, itu akan menimbulkan dampak terhadap jalan. Itu menjadi tanggung jawab kontraktor kami untuk menormalkan kembali, normalisasi kembali jalan tersebut. Di beberapa titik jalan tol yang sudah operasi tadi sepanjang 30 km tadi, hal itu sudah kami lakukan sehingga alhamdulillah gesekan-gesekan yang mungkin terjadi di masyarakat bisa diminimais. Kalau yang banyak kemarin terus terang saja itu sampai konsinyasi, karena biasalah Pak, kalau di masyarakat itu harga sudah ditetapkan a price, sudah jauh di harga pasar, tapi ada aja yang ingin lebih loh Pak. Nah itu, biasanya itu dok. Kenapa? Gesekan yang pernah terjadi itu aja. Kalau untuk masalah konstruksi, alhamdulillah semuanya bisa dilakukan dengan baik. Itu Mbak Cynthia. Betul, masyarakatnya kooperatif, kontraktor kami juga bertanggung jawab, sehingga ya alhamdulillah sih tidak terlalu banyak gesekannya. Gitu Mbak Cynthia. Nah, Pak Lisman tadi kan juga sempat mengungkapkan bahwa bagaimana nih masyarakat juga diberdayakan gitu kan ya. Ada UMKM yang masuk dalam nantinya jika tol jadi ada rest area atau sebagainya. Sudah dijawab sama Pak Izi tadi ya bahwa berapa persen tadi, sekitar 30% ya. 30% ini UMKM akan masuk ke rest area di mana produk-produk mereka ini akan dikenal juga oleh masyarakat. Ini nantinya seperti apa? Anggapan? Ya, kembali lagi kita yang disampaikan Bu Made tadi adalah masyarakatnya juga ketika udah ada kesempatan untuk produk UMKM mereka ditampilkan, diberikan lahan, tempat, kualitasnya juga harus ditingkatkan. Karena kenapa?
tanpa ada dukungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, ya mungkin mereka produknya itu mungkin masih skala lingkungan mereka saja. Tetapi ini kan dengan masuknya ketika pintu tol ini terbuka, ini kan bukan cuma Solo doang, tetapi ya bisa saja seperti ya teman-teman dari Jakarta itu lebih sering nanti aksesnya jalur darat. Jadi pintu roda perekonomian itu juga sudah terbuka lebar, tinggal kita masyarakatnya. Masyarakatnya ini siap atau tidak? Pertanyaannya di situ, Mbak. Tapi saya rasa dengan ya SDM masyarakat di Jogja ini rata-rata di atas rata-rata pasti siap, hanya saja butuh pembimbingan dan pembinaan. Nah, di sini nanti peran kita sebagai anggota dewan juga untuk mendampingin pelaku-pelaku UMKM ini benar-benar mendapatkan pendampingan, pelatihan yang sesuai dengan produk mereka bisa ditampilkan secara nasional. Agar apa? Agar kalau hari ini kan mohon maaf, ketika orang berbicara ke Jogja itu kan berbicara tentang budaya, destinasi wisata. Tetapi kan produk-produknya itu kan tidak terlalu menonjol. Makanya dengan di sini nanti masyarakatnya harus lebih aktif. Ayo kita tonjolkan produk-produk UMKM yang ketika masyarakat wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang nantinya, itu bisa dirasakan mereka nantinya, Mbak. Berarti banyak sektor yang harus terlibat juga ya di sini ya. Baik, selain UMKM mungkin ada hal lain yang menjadi fokus dewan juga dalam pembangunan jalan tol ini. Kembali tadi, yang pertama pentingnya itu komunikasi. Agar apa? Agar masyarakat jangan sampai salah mengkonsumsi. Jadi karena hari ini tadi terjadinya permasalahan-permasalahan di bawah itu karena apa? Karena mungkin komunikasi yang mereka dapat itu kurang, Mbak. Salah informasi, salah yang diterapkan, ya salah tindakan. Jadi ketika mungkin nanti dari pihak Jasa Marga sudah mensosialisasikan untuk tahapan-tahapannya itu apa-apa saja, nanti tinggal ya kita mengawal masyarakat itu, udah seperti ini haknya kalian, ini haknya masyarakat itu yang harus mereka tidak menjadi melebar luas. Kalau ini kan hari ini kemarin terjadi itu karena mungkin asumsi yang mereka dapat katanya ini. Benar nggak, Pak? Ya. Nah, tapi tidak sesuai dengan yang ada aturan yang sudah ditetapkan. Makanya ketika informasi ini benar-benar tepat sasaran, masyarakat juga pasti sangat senang. Oke, berarti memang semua harus terlibat ya, Bu Made, Pak Izi, Pak Lisman. Ini agar nantinya pembangunan di DIY terutama jalan tol bisa mewujudkan apa yang memang sudah dicita-citakan oleh pemerintah, membangun kesejahteraan masyarakat, menjadikan Jogja juga menjadi jalur yang nyaman bagi seluruh masyarakat dari berbagai daerah ini untuk masuk akses ke Yogyakarta sendiri. Terakhir, closing statement dari masing-masing narasumber yang hadir pada kesempatan hari ini, harapan ke depannya seperti apa dan progres selanjutnya yang akan dilakukan sejauh ini seperti apa agar masyarakat juga paham ya untuk progres pembangunan jalan tol di DIY ini sendiri. Dari Ibu Made dulu. Ya, kalau kami selaku pemerintah daerah itu berharap bahwa pembangunan yang dilakukan ini tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, untuk itu mungkin dari sisi perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi monitoring ini memang perlu kita lakukan bersama-sama, ya. Tidak hanya kemudian ketika yang membuat rencana, oh ini inisiatornya dari pemerintah, berarti pemerintah saja yang bisa menentukan. Tidak, karena tadi yang sudah kita diskusikan sejauh ini kan banyak pihak-pihak yang juga berkontribusi di dalam. Jadi dari sisi proses perencanaan, pelaksanaan sampai kepada monitoring itu adalah keterlibatan semua pihak supaya memang fungsi atau kemanfaatan dari pembangunan itu dapat dirasakan oleh semua masyarakat dengan baik. Baik, Pak Izi. Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Jadi kami dari PT Jasa Marga Jogja Solo mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Jogja, wabil khusus pemerintah daerah, kemudian juga Dewan Perwakilan Rakyat, karena sampai sejauh ini kami merasa mendapat dukungan penuh dari masyarakat Jogja, dari pemerintah daerah maupun dari Dewan Perwakilan Daerah, sehingga apa yang nanti kami rencanakan untuk dibangun di Jogja ini bisa terrealisasi sesuai dengan target yang kami miliki. Yang kedua, kami juga berharap
dengan dukungan yang penuh tadi, apa-apa yang sedang kami lakukan ini juga mendapat dukungan penuh juga dari pemerintah pusat, sehingga target untuk memperlancar akses dari bandara menuju ke kota Jogja, masuk kota Jogja itu juga bisa segera terrealisasi. Karena pasti akan lebih banyak manfaatnya jika masyarakat yang akan menuju Jogja. Jogja ini kita kenal sebagai kota pendidikan dan juga kota wisata atau kota budaya kan. Sehingga banyak sekali masyarakat yang akan menuju Jogja. Sehingga kalau nanti moda transportasinya lewat udara, dengan ketersediaan jalan tol ini juga mempermudah akses masyarakat untuk menuju Jogja. Yang ketiga, dapat kami sampaikan di sini bahwa sejak dioperasikan jalan tol kami itu alhamdulillah, kalau untuk tahun 2025 saja, dari mulai Solo sampai Klaten dan sekarang sudah sampai Prambanan, itu trafiknya sudah lumayan signifikan, Mbak. Paling rendah itu 12.000 di bulan Februari. Yang tertingginya kemarin karena ada Idul Fitri 26.000. Jadi rata-rata dari mulai Januari sampai dengan kemarin ya 17 Agustus itu sebanyak 16.000 kendaraan rata-rata per harinya melewati jalan tol Jogja Solo ini sepanjang 30 km tadi. Nah, seperti yang Bu Mari tadi sempat singgung, kami dari Badan Usaha Jalan Tol menghimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan agar mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, terutama untuk bisa membantu kenyamanan, kelancaran pengguna jalan yang lain. Karena sistem transaksi di jalan tol seluruh Indonesia sudah menggunakan transaksi non-tunai, menggunakan uang elektronik. Bisa pakai flash dari BCA, bisa pakai e-money dari Mandiri, bisa pakai tap cash dari BNI, bisa pakai Brizi dari BRI. Dan juga ada e-tol card dari Jasa Marga. Nah, pengguna jalan diharapkan menyiapkan uang elektroniknya dengan saldo cukup. Sehingga pada saat di pintu tol, tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Besok pun misalnya nih Bu, Purwomartani akan kami operasikan secara fungsional, artinya tidak bertarif. Tetap saja kami himbau masyarakat bawa uang elektronik. Karena kemarin pada saat kami melakukan fungsional di Prambanan, mereka kan tahu Prambanan sampai Klaten masih gratis atau 0 rupiah. Main masuk aja. Loh Pak, kartunya mana? Loh kan gratis. Loh, gratis nggak bayar, tapi Bapak masuk harus bayar. Kalau Klaten nggak buka, saya bilang gitu kan. Jadi karena tahunya gratis, nggak pakai kartu. Nah ini menghambat pengguna jalan yang lain. Harapan kami, masyarakat juga mulai aware terhadap kenyamanan pengguna jalan yang lain. Di samping kami juga selalu menghimbau patuhilah rambu lalu lintas. Ibu tadi juga menyampaikan ada kecepatan standar di jalan tol, jangan terlalu lambat, minimal 60 km karena akan mengganggu kenyamanan yang lain. Jangan terlalu ngebut karena membahayakan diri sendiri dan orang lain juga. Kemudian persiapkan kendaraan dan diri dengan baik sehingga selalu fit untuk berkendara dan juga kendaraannya fit untuk dibawa bepergian. Mungkin itu Mbak Cynthia dari saya, terima kasih. Tadi Pak Lismat menambah Pak. Oke, sedikit saja Mbak. Kalau dari saya sih hanya sedikit tambahan untuk closing ini. Ketika jalan tol ini sudah dibuka, otomatis Jogja ini tingkat perputarannya, mobilisasinya itu sangat tinggi. Maka yang pertama, selain masyarakat siapkan dirinya, kita juga minta dukungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat agar apa? Agar masyarakat ini siap menerima pengunjung siapapun yang datang ke Jogja. Itu aja dari saya. Oke, nantinya kita akan melihat mungkin segala penjuru datang ke Jogja ya. Karena kemarin-kemarin ada libur panjang gitu kan ya. Itu kayaknya Jogja sudah sangat padat, dipadati oleh masyarakat yang berkunjung ke Yogyakarta. Dan ini menjadi PR kita semua. Jogja semakin ramai berarti harus semakin ditingkatkan lagi infrastrukturnya, lain-lainnya. Karena sebagai kota wisata budaya, kota pelajar, menjadi dambaan bagi setiap insan di seluruh Indonesia. Terima kasih banyak untuk seluruh narasumber, Ibu Made, Pak Izi, Pak Lisman untuk kesempatannya pada siang hari ini. Semoga informasinya juga bermanfaat bagi masyarakat semua bahwasanya pembangunan jalan tol yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini sebenar-benarnya untuk kesejahteraan masyarakat dan juga untuk memudahkan kita masuk ke wilayah Yogyakarta. Dan semoga saja ini menjadi langkah Jogja semakin istimewa dan juga semakin sejahtera. Akhir kata, saya Cynthia Rina pamit undur diri. Terima kasih dan tetap menyaksikan podcast dari Baperida Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.